Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk para petani Indonesia ya, khususnya petani bawang merah. Di video kali ini saya akan menerapkan sistem penanganan antisipasi, yaitu pencegahan ulat di Istar 1 di umur 14 hari. Nah, biasanya ulat itu muncul ada dua fase guys ya. Di umur fase 1 berawal dari 14 hari nanti sampai umur 25 hari. Fase kedua itu di umur 35 sampai 40 ke atas, itu fase kedua. Nah, cara saya untuk menangani ulat yaitu ketika di Istar 1 umur 14 hari, ketika sudah muncul ulatnya 1, 2 atau 3, yaitu saya langsung semprot pakai pestisida, yaitu yang khusus ulat. Nah, kenapa langsung saya semprot? Karena di fase-fase ini umur 14 hari bawang merah daunnya masih sedikit dan rentan. Nah, jika umur 14 hari kok kita sudah keserang, daunnya berkurang kemakan ulat, nah daun sedikit nanti akan menghambat proses fotosintesis pada tanaman. Karena daunnya sedikit, tanaman untuk fotosintesis, untuk makan itu akan berkurang, dan daya tumbuhnya akan juga berkurang. Nah, makanya belum ada yang daunnya rusak, jika sudah kelihatan ulat 1, 2, nah di sini langsung saya kasih penanganan, yaitu obat yang saya pakai di sini, yaitu saya memakai yang pertama itu memakai Oxar, ini berbahan aktif emamectin dan Indosacrap. Nah, terus yang kedua ini Tapus, berbahan aktif Acefat dan Buperfresin. Nah, kegunaan dari Acefat ini yang pertama ini untuk mengendalikan hama kaper dan iber-iberan, karena dia bersifat tepung dan baunya sangat menyengat, jadi bagus untuk pencegahan untuk kaper. Dan gerandong juga bisa, karena dia ada buperfresinnya sekaligus gerandong. Nah, yang kedua ini Acefat, jika kena ulat itu dia daya sistemiknya tinggi. Dia ketika kesemprot ulat dengan Acefat itu ulat akan daya makannya akan berkurang, karena jika sudah terkena dia akan menguning. Ketika menguning dia proses lambungnya sudah terganggu, jadi meskipun dia hidup tadi sudah warna kuning, dia akan daya nafsu makannya akan berkurang. Jadi proses penanganannya akan lebih mudah dan cepat. Itu karena Acefat. Terus yang kedua saya pakai Indosacrap, itu emamectin. Nah, ini dosis yang saya pakai untuk pemukul ulat di Istar 1. Ini saya pakai dosis 50 ml per tangki. Nah, kenapa kok saya pakai 50 ml per tangki? Karena dia bersifat berbahan aktif emamectin. Jika bahan aktif emamectin, jika buat harian, misalkan ini di umur 14 hari kita pakai dosis 15 ml, menyemprot lagi di dosis 20 ml, nyemprot lagi 30 ml, dia akan cepat kebal, kulitnya akan semakin tebal, dan pestisida akan sulit untuk merasuk ke dalam jaringan kulit. Nah, karena dia emamectin cepat untuk resistensi untuk kekebalannya sangat tinggi. Makanya untuk antisipasi saya langsung saya pukul dengan dosis 50 ml per tangki, 1 kali aplikasi. Nanti aplikasi kedua kita ganti pestisida untuk biar memutus siklus kekebalan dari ulat itu sendiri. Itu cara saya. Tapus ini tadi saya pakai dosis 4 sendok dalam 1 tangki 16 liter itu. Nah,
Jika saya ini guys, obatnya sedikit, nggak terlalu banyak. Karena kenapa? Karena maksimalnya pestisida pencampurannya itu 4 bahan aktif guys ya. Ini kan sudah 4, asefat, propopogasin, indosakrar plus emamectin, jadi kan sudah 4. Jika kita nambah satu lagi misalkan abamectin untuk grandong, itu akan mengurangi daya kinerja dari pestisida, khususnya di ulat di pemukul itu akan mengurangi. Makanya banyak petani di Indonesia, khususnya bawang merah, obatnya ketika menangani suatu masalah, misalkan ini ulat, itu yang dipakai obatnya banyak guys. Ada abamectin, ada emamectin, ada klopinapir, ada apa itu nutrisi, obat daun, itu dicampur jadi satu. Nah, itu akan, yang pertama itu akan merugikan kita sendiri. Kenapa? Obat segitu banyak, habisnya itu akan sama, habisnya akan berbarengan. Nah, yang ketiga itu akan daya maksimalnya di pestisida itu akan berkurang, daya kinerja. Makanya kita semprot itu ulatnya tidak mati-mati. Karena kenapa? Karena banyaknya pencampuran pestisida, mesti ada salah satu pestisida yang kalah, itu yang berkurang. Makanya bukan obatnya yang tidak mandi, tapi caranya yang kurang tepat. Makanya di bawang merah seperti ini kita pinter-pinter memilah-milah pestisida dan cara ngeset pestisida dan pupuk yang harus kita terapkan. Karena kenapa? Yang pertama untuk menghemat biaya, terus yang ketiga memaksimalkan biaya dan obat yang ada. Itu jika kita selalu genjot obat, kita campur obatnya tidak maksimal, biayanya membengkak, habis tinggi. Jika ketika bawang merah harga turun seperti ini, itu kita akan rugi. Itu versi saya guys ya. Kalau versi teman-teman, jika ada yang lebih detail, lebih manjur, nanti bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Jika ada salah kata, jika ada salah penyampaian, nanti bisa tinggalkan di kolom komentar agar saling belajar ya. Untuk video kali ini sekian untuk penjelasan saya. Jika ada yang kurang mengerti, kurang dipahami, saya mohon maaf jika bahasanya enggak lancar, karena saya orang Jawa, asli orang Nganjuk sini. Saya mohon maaf ya. Nanti jika ada salah kata bisa tinggalkan di kolom komentar. Jika ada keluhan khususnya di wilayah Nganjuk, bisa hubungi, bisa tinggalkan nomor WA atau apa di kolom komentar, nanti bisa saya japri. Karena saya di sini juga keliling di sawah, juga sales dari pestisida tuh ya. Terima kasih sekalian atas video kali ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya, itu ada pemakaian nutrisi dan pemupukan. Kita lanjut, pokoknya di konten saya ini, versi ini, dari mulai pengolahan tanah sampai panen, nanti kita buat konten guys ya, hasil bawang merahnya seperti apa itu, biar sama-sama kita saling belajar, saling tukar ilmu guys ya. Saling belajar, saling tukar ilmu, semoga bermanfaat. Karena hidup bila kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu akan jadi lebih berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.